Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalani puasa. Dan juga saya akan bagi THR untuk 3 orang pemenang masing-masing Rp100.000. Dan syaratnya jangan lupa di follow atau jangan lupa di subscribe, like, dan komen di status saya. Komen terbaik akan saya pilih dan mendapatkan THR dari saya. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, tahu nggak sih jika teman-teman mengajukan kredit pinjaman itu ada yang bersubsidi. Nah, ini subsidi dari program kredit dari pemerintah. Jadi, teman-teman sangat diuntungkan karena selain bunganya juga rendah dan juga limitnya juga tinggi, biasanya ini tanpa agunan. Nah, sekarang akan saya rekomendasikan dan juga saya review perbedaan dan juga macam-macam kredit pinjaman yang bersubsidi dari pemerintah. Oke, kita langsung aja check it out. Nah guys, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan istilah kredit yang ditawarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata ada kredit program pemerintah. Nah, pada dasarnya untuk kredit program pemerintah ini juga merupakan pinjaman atau pembiayaan yang diatur dan mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Dan juga kredit ini khusus bagi teman-teman yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan juga usaha mikro yang terkendala dengan akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itulah umumnya ya untuk kredit program pemerintah ini memiliki prosedur yang relatif sangat mudah dan juga bunganya relatif sangat terjangkau. Tentunya hanya masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima program yang dapat mengajukan kredit program pemerintah. Nah, saat ini ada banyak sekali kredit program pemerintah yang dapat teman-teman akses melalui bank pemerintah atau bank swasta atau bank pembangunan daerah atau BPD, bisa juga melalui PT Pegadaian, PT PNM atau lembaga lainnya yang ditujukan ke pemerintah. Nah, di sini ada macam-macam nih untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman. Ada KUR, ada UMI, ada KPR subsidi, ada ULA MM, dan juga ada Mekar yang merupakan ini contoh dari kredit program pemerintah. Nah, akan saya review satu-satu ya, silakan disimak baik-baik. Oke, kita masuk yang pertama yang akan saya review, ada namanya kredit usaha rakyat yang biasa disebut dengan KUR, dan juga masih banyak teman-teman di luar sana yang belum memahami apa itu KUR dan bagaimana cara pengajuannya. Nah, untuk KUR ini sendiri merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan modal bisnis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Sehingga melalui kredit KUR ini kita dapat mendorong mempercepat perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, KUR ini juga dapat diajukan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah sebagai mitra resmi KUR, di mana untuk suku bunga kredit yang ditawarkan pada KUR ini relatif lebih rendah karena adanya subsidi bunga dari pemerintah. Dan ini pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya KUR ini dapat menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam mencari bantuan modal untuk kegiatan operasional usahanya, dan juga teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai platform dan juga kriteria penerima KUR yang bisa teman-teman cross check di masing-masing bank, karena semua bank pasti memiliki program KUR. Dan teman-teman juga bisa melihat di video saya sebelumnya juga membahas tentang KUR.
Nah, yang kedua ada namanya program Ultra Mikro atau UMI atau UMI, di mana untuk UMI ini merupakan pembiayaan pendanaan yang diberikan oleh APBN bersama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pendanaan modal usaha bagi usaha kecil lapis terbawah atau ultramikro yang tidak dapat dijangkau oleh pembiayaan dari perbankan serta tidak memiliki surat izin atau keterangan usaha, sehingga program ini dapat dimanfaatkan juga oleh wirausahaan baru. Berbeda dengan KUR, di mana saat ini untuk pembiayaan UMI ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Melalui UMI ini, setiap orang dapat menerima bantuan dana hingga 20 juta rupiah untuk pengembangan modal usahanya, di mana untuk tingkat bunga yang ditawarkan oleh program UMI ini memang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh KUR, namun masih dikategorikan lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pinjaman dari BPR atau dari koperasi. Yang ketiga, ada namanya kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi, di mana untuk KPR bersubsidi ini merupakan kredit pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendanai kebutuhan pembelian atau perbaikan rumah. Untuk program ini ditujukan kepada masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah, seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Keunggulan KPR ini juga bunganya sangat ringan serta bersifat tetap, dan umumnya jangka waktu pembiayaan angsuran KPR ini cukup panjang, membebaskan PPN dan juga ada asuransi untuk penerima, sehingga teman-teman jika mengajukan KPR ini bisa lebih ringan dalam pembayarannya karena sudah disubsidi oleh pemerintah dan juga mendapatkan asuransi. Nah, yang keempat ada namanya unit layanan modal mikro atau ULAMM, di mana ULAMM ini merupakan kredit pemerintah yang memberikan kita layanan pembiayaan modal secara langsung kepada usaha mikro dan kecil dan dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang diluncurkan pada tahun 2008, di mana layaknya one stop shopping bagi para pelaku usaha kecil. ULAM ini dapat memberikan pelatihan, layanan konsultasi, pendampingan, dukungan manajemen keuangan, dan juga akses pasar bagi nasabah. Dan nggak itu aja, proses pencairan dananya pun cenderung lebih cepat dalam hitungan hari. Setelah dokumen persyaratan lengkap, maka plafon pinjaman hingga 200 juta rupiah. Dan untuk karakteristik umumnya, di sini usaha akan dibiayai oleh program kredit ini minimal yang sudah memiliki usaha selama 1 tahun dan juga sudah memiliki usaha. Dan juga untuk pelakunya sudah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Kemudian untuk maksimal umurnya adalah 65 tahun. Dan untuk pada saat ini, untuk kita sebagai pelaku usaha juga wajib memiliki agunan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan dana pembiayaan dari ULAMM. Kemudian yang kelima ada yang namanya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR, di mana MEKAR ini merupakan kredit pemerintah yang juga merupakan salah satu bidang usaha di PT PNM yang bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Untuk program kredit ini juga sudah berjalan sejak tahun 2015. Nah, uniknya untuk MEKAR ini hanya bisa diajukan untuk para usaha perempuan yang ingin memiliki usaha atau bisnis. Jadi untuk bapak-bapak nggak ada ya, yang hanya ada adalah ada perempuan yang sudah menikah. Kemudian untuk pendampingan usaha ini dilakukan secara berkelompok karena program ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan, kompetensi kewirausahaan, serta pengembangan bisnis bagi para perempuan pelaku usaha ultramikro. Jika teman-teman memiliki 10 orang anggota, jadi bisa mengajukan ke MEKAR ini. Nanti petugasnya akan datang ke rumah, akan melakukan survei dan juga akan melakukan penandatangan dokumen. Biasanya nanti untuk kita tahap pertama kita bisa mendapatkan pinjaman dari 1 juta rupiah, maka nanti akan naik berkala sampai dengan 10 hingga 20 juta rupiah. Dan tentunya untuk pinjam di MEKAR ini
tanpa agunan, dan juga pembayarannya bisa dibayar selama 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi tergantung dari peraturan mekarnya sendiri. Nah guys, sekarang udah tahu kan ya macam-macam kredit yang bersubsidi dari program pemerintah. Jadi teman-teman bisa mulai mengajukan produk ini bisa melalui bank atau LKBB yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan kredit program pemerintah. Nah, itulah, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.